Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, soleh-soleha? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, soleh-soleha, kita akan lanjutkan materi kita yaitu, hari ini kita akan belajar komputer. Ya, bab 2. Siapkan buku kalian dengan alat tulisnya dan selanjutnya simak baik-baik. Oke? Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai kita akan sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, soleh-soleha, sebelum dilanjutkan materi yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, maka Ustadz mengingatkan kembali kepada kalian, siapkan baik-baik dan ikutin apa yang Ustadz sampaikan dari awal sampai akhir ya. Tonton videonya dari awal sampai akhir sehingga kalian paham apa yang Ustadz sampaikan untuk materi komputer pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, materi hari ini seperti yang di awal Ustadz sampaikan yaitu mengenal perangkat komputer. Yuk kita lanjut. Nah anak-anakku sekalian, komputer ya. Komputer ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan perangkat keras. Yang kedua ada yang disebut dengan perangkat lunak. Nah, pada hari ini Ustadz akan jelaskan mengenai perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras artinya adalah yang dapat dilihat atau dipegang oleh kita. Ya, yang dapat dilihat atau dipegang oleh kita. Ini komputer ya, komputer peralatan atau ada yang disebut dengan perangkat keras. Bagian daripada komputer itu ada yang disebut dengan perangkat keras, yaitu adalah bagian dari komputer yang dapat dilihat atau dipegang. Ya, anak-anak sekalian, ada apa saja perangkat keras ini? Yuk, kita lanjutkan. Terdiri yang pertama yaitu perangkat masuk. Ya, perangkat masuk. Ada apa saja perangkat masuk itu? Yaitu ada keyboard, ada mouse. Ya, perangkat masuk ada keyboard, ada mouse. Ya. Yang kedua yaitu adalah perangkat proses. Nah, perangkat proses ini akan diolah sedemikian rupa di dalam CPU sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Dan yang ketiga yaitu perangkat keluar. Apa itu perangkat keluar? Ya, yang menampilkan proses kerja kita diantaranya adalah monitor, printer, ataupun kita ketika mendengarkan musik maka akan keluar musik suara tersebut lewat speaker. Ya, itu yang ketiga anak-anak sekalian, soleh-soleha. Dan yang keempat adalah perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan ini adalah untuk menyimpan data yang
kita buat ataupun data yang kita kerjakan dan kita simpan, bisa di dalam CD-ROM ataupun bisa dalam flash disk ataupun di dalam komputer itu sendiri, ya, di save ataupun disimpan. Nah, itu anak-anakku sekalian, ya, komputer. Sekali lagi, komputer ini terdiri dari bagian perangkat keras, ada yang disebut dengan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu adalah perangkat komputer yang dapat dilihat atau dipegang. Yang mana perangkat keras ini terdiri dari yang pertama perangkat masuk, yaitu diantaranya adalah keyboard dan mouse, dan yang keduanya adalah perangkat proses, ya, proses yaitu CPU, dan yang ketiganya adalah perangkat keluaran ataupun hasil daripada apa yang kita kerjakan, ya, yang tadi telah diproses dalam CPU, yang tampil dalam monitor ataupun ketika kita memprint hasil dalam printer, dan ketika kita memproses suara, yaitu kita suara tersebut keluar dari speaker. Dan yang keempat adalah perangkat penyimpanan ataupun CD-ROM ataupun flash disk. Baik anak-anakku sekalian, soleh-soleha, untuk selanjutnya, ya, mengenal bagian komputer. Nah, anak-anak sekalian, kalian lihat di layar bagian komputer itu apa saja. Itu ada apa namanya, speaker, ya, ini yang Ustadz tunjuk. Yang kedua ada CPU, ya, sistem unit, ini adalah CPU. Dan yang ini adalah screen ataupun layar, ya, monitor keseluruhannya, dan ini speaker, ya, untuk mengeluarkan suara ataupun bunyi, ya, ada speaker, dan yang ini adalah keyboard, dan ini yang panjang ini, ya, kalau kalian di rumah ada, ini ada apa namanya, ada angka, ada huruf, di sini keyboard, ada mouse, ya. Mouse ini untuk menggerakkan, ya, kursor mouse, dan yang ini adalah mikrofon. Ya, mikrofon itu alat untuk berbicara, ya, seperti kalian biasanya ada mikrofonnya, tapi ada yang sudah langsung dari komputer itu sendiri. Mikrofonnya nggak keluar. Nah, itu anak-anak, ya, Ustadz ulangi kembali bagian komputer, yaitu yang pertama ada speaker, ada CPU atau sistem unit, terus ada screen, layar ini screen, ya, terus ada monitor, monitor ini keseluruhannya, terus ada speaker, terus ada mikrofon, ada mouse, ada keyboard, ya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya, apa itu CPU? CPU itu adalah Central Processing Unit. Nah, ini CPU ini adalah otaknya komputer, anak-anakku sekalian, soleh-soleha, ya. CPU ini adalah otaknya komputer. Nah, di mana setiap apa yang kita kerjakan itu diproses di dalam CPU itu tadi. Yang kedua, itu ada monitor. Nah, monitor ini adalah tempat untuk menampilkan informasi apa yang kita kerjakan. Itu ada di dalam monitor. Ya, dan yang ketiga adalah keyboard. Keyboard adalah papan kunci ataupun papan ketik, ya. Keyboard itu bisa kita gunakan untuk mengetik sesuatu hal yang ingin kita tulis ataupun ingin kita catat, dan perintah tersebut dapat kita lakukan di dalam keyboard, ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, ya, sekarang kalian juga harus tahu di dalam keyboard itu ada tombol enter. Nah, Ustadz ingin jelaskan fungsi tombol enter yang sederhana, diantaranya adalah dalam mengetik, tombol enter adalah untuk memindahkan kursor ke garis baru. Ya, ketika kalian mengetik, maka ketika kalian ingin berpindah paragraf ataupun berpindah apa namanya, garis baru,
maka bisa kalian gunakan tombol enter. Yang kedua, di dalam keyboard itu ada tombol huruf. Tombol huruf ini untuk mengetik huruf ya yang ingin kalian tulis ataupun yang ingin kalian catat. Dan yang ketiga, di dalam keyboard ini adalah ada tombol angka, yaitu fungsinya apa? Untuk mengetik angka dan sebagainya. Cukup ini aja yang perlu kalian ketahui daripada fungsi tombol dalam keyboard. Di antaranya adalah enter. Nah, anak-anakku sekalian, terus simak kembali sekarang bagian-bagian monitor. Bagian-bagian monitor itu yang tadi Ustadz tampakkan yaitu layar ya. Bagian monitor itu diantaranya ada tombol power, itu biasanya ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah pojok kanan di depan kalian kalau kalian memakai komputer ya. Kalau sedang kalian berada di depan layar komputer, kalian bisa lihat di pojok kanan ada tombol power. Nah, fungsinya itu tombol power tersebut adalah untuk menghidupkan dan mematikan layar. Jadi setelah kalian menggunakan komputer, maka layar tersebut harus kalian matikan, yaitu dengan cara memencet ataupun menekan tombol power. Ada tombol pengaturan di dalam monitor tersebut. Lah ini untuk mengatur pencahayaan ya. Kalau sekarang biasanya ada di keyboard ya. Di keyboard itu ada tombol pengaturan pencahayaan. Ada juga yang di layar. Kalau yang dulu biasanya ada di monitor. Itu bisa untuk pengaturan layar. Ya, layar meredupkan ataupun menerangkan, mengecilkan, membesarkan biasanya ya. Terus ada tombol pengaturan pencahayaan ya, tadi Ustadz sampaikan di dalam monitor ini ada tombol pengaturan pencahayaan ya. Ini yang lama, kalau yang canggih biasanya sudah langsung ada di dalam keyboardnya ya. Terus ada yang ada untuk mengatur tampilan gambar. Gambarnya bisa gambar penuh ataupun gambar separuh dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui dari bagian monitor ya, anak-anak sekalian. Selanjutnya ya, untuk sebelum kalian mengerjakan tugas, kalian bisa mengulang kembali atau melihat kembali mengulang kembali apa yang Ustadz sampaikan barusan ya, sehingga betul-betul kalian mengerti dan paham. Kalau kalian sudah paham, maka silahkan kalian kerjakan latihan halaman 28 ya. Nah, anak sekalian, soleh-soleha, kalian kerjakan halaman 28. Nanti hasilnya laporkan dan kirim ya, di foto dan kirim ke ustadz ataupun ustazahnya masing-masing di kelas kalian. Baik anak-anakku sekalian, itu saja untuk materi komputer pada hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa. Oh iya, jangan lupa kalian absen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.